Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ba'da. Alhamdulillah wa fatifillah rahimahumullah. Pada saat ini kita akan melanjutkan materi kita tentang membaca surat Al-Fatihah dalam At-Tafsirul Muyassar, dan pada kali ini adalah kita akan memulai dengan surat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. سورة الفاتحة سميت هذه السورة بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن العظيم، وتسمى المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة ولها أسماء أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به. الله علم على الرب تبارك وتعالى المعبود بحق دون سواه، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه. الرحمن ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق. الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله. Ikhwanu fatifillah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mulai membahas tentang suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihati, suratu masih asli ya, isim nakiro asli dibaca rofa. Al-Fatihati karena didahului oleh isim nakiro suratu ya. Dan beras suratul Fatihati. Sumiyat hadhi suratu bil Fatihati. Sumiyat ini merupakan bentuk fi'il majhul ya, pasif. Jadi sama yusami menjadi sumiyat. Hadi suratu, hadi isim isyarah, as-suratu isim ma'rifat asli ya, karena tidak ada penyebab dibaca jar atau nasab. Bil Fatihati, nah kenapa dibaca jar? Karena ada huruf jarbi. Jadi sumiyat hadi suratu bil Fatihati. Nah, surat ini dinamakan surat Al-Fatihah li'annahu yuftatahu bihal Qur'anul Azimu. Yuftatahu ini dari kata iftataha yaftatihu, kemudian juga sama dimajulkan menjadi uftatiha yuftatahu. Jadi fa'il majrur itu kalau yang fi'il mudhari' yang pertama di dhammah, huruf pertama, huruf sebelum akhir di kasroh ya. Seperti kataba menjadi kutiba, nah sebelum akhir di kasroh. Yuftatahu itu juga fi'il mudhari' ya, yang pertama juga di dhammah, sebelum akhir di fathah ya. Sama dengan kataba yaktubu menjadi yuktabu. Yuktabu, jadi yuftatahu, jadi sebelum akhir itu di fathah. Li'annahu karena Al-Quran itu ya, yuftatahu dimulai atau dibuka dia dengannya, yaitu dengan ya surat Al-Fatihah ini ya, Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Wa tusammal masani li'annaha tuqra'u fi kulli rak'atin. Ya, wa tusamma yaitu sama, itu sama ya tadi, itu untuk fi'il mudhari'nya.
dalam bentuk majhul al-masani, dimaja al-masani ya. Li'annaha li huruf jar anna taukid isim dhamir tuqra'u. Ini sama dari qara'a yaqra'u, fi'il mudhari' maka dibaca tuqra'u, majhul ya, pasif. Fi kulli raqatin, fi huruf jar kulli isim nakira didhawuhi huruf jar, raqatin isim nakira didhawuhi isim nakira. Jadi waktu sama al-masani dan juga diberi nama al-masani, al-masani yang diulang-ulang. Li'annaha tuqra'u fi kulli raqatin, karena surat Al-Fatihah itu dibaca di setiap rakaat. Jadi memang ini sebuah bagian dari rukun dalam sholat ya, bahwa setiap rakaat itu harus membaca surat Al-Fatihah. Walaha asmaun ukhor, walaha, dan bagi Al-Fatihah itu asmaun ukhor, jadi nama-nama yang lain ya, itu masih asli. Ukhor itu jamak dari sifat dari asma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi napami karena didhawuhi huruf jar, bi Allahi karena didhawuhi isim nakira ismi. Bismillahirrahmani, maka itu sifat mengikuti Allahi, ar-rahimi juga sifat. Jadi kalau sifat itu selalu ikut yang disifati, dan bentuknya juga sama-sama ma'rifat ya, sama-sama isim ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, dat yang maha pengasih, Ar-Rahim, dat yang maha penyayang. Abtadi'u, dari kata ibtada yabtadi'u, jadi bentuknya adalah fa'il mudhari'. Yabtadi'u dia, tabtadi'u dia, abtadi'u saya. Nah, ini abtadi'u saya ya. Abtadi'u qira'atal qur'ani bismillahi musta'inan bihi. Jadi abtadi'u fi'il mudhari' ya, karena dhamirnya ana maka langsung isimnya depannya dibaca nasab, qira'atal qur'ani. Kenapa al-Qur'ani? Karena didahului oleh isim nakira qira'ata. Jadi didahului isim nakira maka dibaca jar. Bismi, bismillahi, keterangannya sama ya, bi ismillahi itu kan sebenarnya. Jadi ada huruf jar bi maka dibaca ismi Allah karena didahului oleh isim nakira ismi. Musta'inan, ini juga sama dengan qira'ata, musta'inan menjadi isim setelah fi'il yang berdhamir selain huwa atau hiya. Ini dhamirnya adalah ana. Di samping itu musta'inan ini huruf terakhirnya ada tambahan alif, maka jadi lebih mudah ya. Musta'inan bihi, bi huruf jar, bi isim dhamir. Jadi abtadi'u, saya memulai atau aku memulai qira'atul Qur'ani, membaca Al-Qur'an bismillahi dengan menyebut nama Allah. Musta'inan, nah ini dalam rangka ya, dalam rangka mohon pertolongan ya, mohon pertolongan bihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memulai membaca Al-Qur'an itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu sebagai sebuah permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca Al-Qur'an itu. Dan ini sebagai maksud juga bahwa kita melakukan itu semua ya karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa membaca dengan baik. Atau mungkin bagi kita yang baru pertama kali belajar membaca Al-Qur'an ya, itu juga merupakan pertolongan Allah sehingga kita punya kemauan untuk belajar membaca Al-Qur'an. Allahi alamun ala rabbi. Jadi alamun ala rabbi ini sesuatu yang sudah alamiah gitu ya. Ala rabbi atas Rabb. Rabb itu adalah sebagai ya rububiyah, sebagai pemelihara, pencipta, pemelihara alam semesta. Tabaraka wa ta'ala, zat yang maha
suci dan maha luhur. Al-ma'budu bihaqqin duna siwahu. Al-ma'budu ya masih asli ya, bihaqqin ada huruf jar bi, duna ini ya, duna itu masuk pada istisna ya, duna siwahu. Ini juga sama, duna siwahu. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Jadi akhassu masih asli. Al-ma'budu yang disembah bihaqqin, yang berhak disembah bihaqqin dengan hak, yang berhak disembah maksudnya. Duna siwahu selain tidak ada selainnya. Jadi tidak ada selain Allah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha luhur dan maha suci. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala, dan ini merupakan akhassu, hal yang khusus. Allah ini adalah nama yang khusus ya, asma'illahi ta'ala, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur. Jadi Allah ini tidak digunakan untuk yang lain, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hambanya ya kita misalnya bernama Abdullah, itu harus ada embel-embel yang lain, Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Wala yusamma bi ghairihi subhanahu. Wala yusamma, sama juga fi'il ya, bihi, dan tidak dinamai dengannya ghairahu, selainnya, subhanahu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diberi nama yang, tidak boleh ada yang bernama itu ya, Allah saja begitu, selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani, bismillahirrahmanirrahim ya, Ar-Rahmani birrahmatil amati alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Jadi Ar-Rahman itu ya dirrahmah, yang memiliki rahmat, al-amah yang luas, yang umum. Alladzi wasi'at, wasi'at ini juga menjadi isim ya, menjadi fi'il maksudnya. Alladzi ya, setelah isim mausul itu rata-rata adalah berupa fi'il. Wasi'at rahmatuhu, tidak ada penyebab ya, maka jami al-khalqi ini menjadi isim kedua ya. Jadi rahmatuhu jami al-khalqi. Ini rahmah yang memiliki rahmah ya, kasih sayang yang sangat luas. Rahmah itu al-amah ya, yang umum, yang luas sekali. Alladzi wasi'at rahmatu jami'al khalqi. Alladzi yang wasi'at, luasnya rahmatu, rahmatnya Allah itu adalah jami'al khalqi, untuk keseluruhan ciptaannya, untuk keseluruhan makhluknya. Jadi kasih Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak bertepi. Cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu sangat luar biasa dan tidak bertendensi ya, tidak seperti kita yang cintanya itu karena ada tendensi tertentu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai seluruh hamba-hambanya itu adalah tanpa tendensi apa-apa. Semuanya adalah demi kepentingan dan kebaikan hamba-hambanya itu sendiri. Ar-Rahim bil mu'minina. Ar-Rahim punya rasa kasih sayang bil mu'minina kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau Ar-Rahmah ya, Ar-Rahman itu ya, Rahman Ar-Rahman itu untuk semuanya tanpa kecuali, baik untuk orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Rahim itu adalah khusus bagi orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun sampai di akhirat nantinya. Ya, maka alhamdulillah kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, sehingga bagaimana kita ini berusaha mempertahankan iman kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala
sampai akhir usia kita, untuk menjadi hamba Allah yang beriman, selalu berusaha taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huma ismani min asma'ihi ta'ala. Wa huma, dan kedua kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah ismani, dua nama ya. Ingat bahwa isim yang bermakna dua itu adalah diakhiri alif nun, ada tambahan alif nun. Wa huma ismani min asma'ihi ta'ala, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dua Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini termasuk Al-Asmaul Husna, jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yatadhammanani, yatadhammana, yatadhammanu, yatadhammana, yatadhammanu, yatadhammanani, yatadhammanuna. Jadi ini bermakna dua juga ya. Yatadhammanani, di mana yang kedua mengandung itsbata, menjadi isim ya setelah fi'il selain wahya, maka dibaca nasab ya. Sifat rahmati, ini sifat ini juga sama, menjadi isim setelah fi'il yang berdhamir selain wahya. Ar-rahmati dibaca jar karena didahului isim nakir. Lillahi ada huruf jar, ta'ala mabni ya, kama yaliqu bi jalalihi ya, laqa yaliqu. Jadi yatadhammanani, keduanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu itsbata sifat rahmati, menjadi ketetapan ya, sifat ar-rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama yaliqu bi jalalihi, sebagaimana yaliqu sesuai ya, kesesuaian bi jalalihi dengan keagungannya. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, suratul Fatihah ya sebagai surat pembuka, dan ini ya, para ulama berpendapat, jumhur ulama berpendapat bahwa dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama gitu ya. Ada juga ulama yang berpendapat Bismillah bukan termasuk ayat yang pertama gitu. Jadi ya itu pendapat para ulama ya, dan berpendapat, sehingga ada yang membaca jahar dalam sholat, ada yang disirikan tidak membaca. Jadi semuanya adalah mengandung hujah dan memiliki nilai kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, pembahasan kita tentang surat Al-Fatihah pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.